Sepak terjang Aibon Kogoya, penembak 2 pekerja proyek puskesmas di Kabupaten Puncak, Papua. Melansir dari tribunpapua.com, nama Aibon Kogoya kembali mencuat setelah diduga melakukan penyerangan terhadap pekerja proyek puskesmas di Kampung Milawak, Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam aksinya tersebut, satu di antara pekerja proyek tersebut tewas, sedangkan satu lainnya masih dalam penanganan tim medis di RSUD Mimika. Diketahui kasus penyerangan tersebut terjadi pada Selasa, 8 November 2022 sekitar pukul 09.30 WIT. Lantas, siapa Aibon Kogoya? Aibon Kogoya adalah pimpinan KKB Papua yang membantai 7 pekerja di Kabupaten Puncak. KKB Papua, Aibon Kogoya ternyata cuma kelompok kecil sempalan atau pecahan dari kelompok sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Diskrim Polda Papua, Kombes Faizal Ramadhani. Aibon Kogoya ini sekarang jadi anak buah Nauwaker yang basisnya berasal dari Intan Jaya, ujar Faizal di Jayapura. Seperti dilansir dari poskupang.com, dalam artikel Aibon Kogoya CS lakukan pembunuhan berantai usai habisi 8 pekerja PTT KKB Papua serbu TNI di Dambet. Sementara Aibon Kogoya sendiri, sambung Faizal, sesungguhnya bukan berasal dari Intan Jaya. Anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang dipimpin Nauwaker itu berasal dari Kabupaten Nduga. Saat itu beberapa KKB bergabung di Tambangpura untuk mengacaukan situasi keamanan. Saat Tambangpura sudah dikuasai aparat keamanan, kelompok-kelompok itu pecah dan Aibon Kogoya akhirnya bergabung dengan Nauwaker di bawah Kodam 8 yang dipimpin tertinggi adalah Sabinus Weker, kata Faizal. Sebelumnya, 8 pekerja jaringan telekomunikasi tewas ditembak KKB Papua di Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu 2 Maret 2022. Para korban diserang ketika memperbaiki tower base transceiver station BTS 3 Telkomsel yang lokasi berada di ketinggian dan belum terdapat akses jalan darat. Akibatnya, 8 orang tewas dalam peristiwa itu, salah satunya anak kepala suku. Saat melakukan aksi, Aibon diyakini membawa sekitar 9 anak buah yang rata-rata memegang senjata tajam. Aibon Kogoya ini sekarang jadi anak buah Nauwaker yang basisnya berasal dari Intan Jaya, ujar Faizal di Jayapura, 11 Maret 2022. Aibon Kogoya, sambung Faizal, bukan berasal dari Intan Jaya. Anggota KKB di bawah kepemimpinan Nauwaker itu berasal dari Kabupaten Nduga. Sekitar 2020, Aibon Kogoya pergi ke Tambangpura untuk bergabung dengan KKB lainnya. Saat itu beberapa KKB bergabung di Tambangpura untuk mengacaukan situasi keamanan. Saat Tambangpura sudah dikuasai aparat keamanan, kelompok-kelompok itu pecah dan Aibon Kogoya akhirnya bergabung dengan Nauwaker di bawah Kodam 8 yang dipimpin tertinggi adalah Sabinus Weker, kata Faizal. Sebelumnya, 8 pekerja jaringan telekomunikasi tewas ditembak KKB di Distrik Boiga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu 2 Maret 2022. Para korban diserang ketika memperbaiki tower base transceiver station BTS 3 Telkomsel yang lokasinya berada di ketinggian dan belum terdapat akses jalan darat. Akibatnya, 8 orang tewas dalam peristiwa itu, salah satunya anak kepala suku. Kemudian pada Kamis 4 Maret 2022, 12 personel pos Koramil Dambet sedang melaksanakan patroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak sekitar 50 meter dari pos. Tiba-tiba mereka diserang dan ditembaki KKB. Berdasarkan laporan, terdapat 15 anggota KKB yang membawa 3 pucuk senjata api laras panjang. Dalam penyerangan itu, kontak senjata terjadi beberapa saat. Akhirnya personel pos Koramil Dambet menghalau mundur KKB ke arah Kampung Ogamki, Distrik Boiga. Akibat kontak senjata tersebut, satu personel TNI bernama Pratu Haryanto mengalami luka terkena tembakan pada bagian leher bawah telinga. Pada Jumat 4 Maret 2022,
Pratu Haryanto dievakuasi menggunakan pesawat kecil ke Kabupaten Mimika dan kini telah dirawat di RSUD Mimika. Satgas Damai Kartens tembak diduga anggota KKB di Kiwiro. Melansir dari Jayapura, Kompas.com, personel Satgas Operasi Damai Kartens menembak seorang yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata KKB di kawasan Bandara Kiwiro, Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Jumat 28 Oktober 2022. Saat kejadian, Satgas yang hendak melakukan pengamanan bandara melihat keberadaan 3 orang yang mencurigakan. 1 orang di antara mereka membawa 1 pucuk senjata api laras panjang. Tadi pagi, anggota melakukan ambus penyerangan terhadap 3 anggota KKB. Diduga mereka hendak mengganggu aktivitas personel Polri yang hendak mengirim logistik melalui penerbangan heli, ujar Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Cahyo Soekarnito saat dihubungi melalui sambungan telepon Jumat. Menurut Cahyo, anggota tidak mau mengambil resiko terjadinya gangguan ketika helikopter yang membawa logistik mendarat, sehingga mereka berani mengambil tindakan usai memastikan ketiga orang tersebut membawa senjata api. Ia memastikan 1 anggota KKB yang memegang senjata api dilumpuhkan dari jarak jauh. 1 orang dari 3 anggota KKB itu jatuh tertembak, lalu 2 orang temannya kabur dan membawa senjata api yang dipegang salah seorang dari mereka yang tertembak, kata Cahyo. Anggota Satgas OPS Damai Kartens tidak mengejar 2 anggota KKB tersebut karena jaraknya yang jauh dan dapat membahayakan keselamatan personel. Walau berhasil memukul mundur KKB, helikopter Polri yang direncanakan masuk ke Kiwiro tetap tidak dapat mendarat di lokasi tersebut karena kondisi cuaca. Tadi pagi memang kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk heli masuk ke Kiwiro, kata dia.